Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Introduction to Business Process Management. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Ilham Febriadi dengan EPM G1F 022020. Saya Nurfesa Prinsesi Turus, NPM G1F 022 Saya Farina Diaulia dengan NPM G1F 022012. Saya Adam Toti, NPM G1F 022028. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Farina Diaulia dengan NPM G1F 022012. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai apa itu manajemen proses bisnis. Manajemen proses bisnis adalah seni dan ilmu untuk mengawasi cara kerja yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mendapatkan hasil yang konsisten serta untuk mendapatkan keuntungan dari peluang perbaikan. Konteks dari perbaikan di sini berbeda-beda sesuai dengan tujuan dari masing-masing organisasi. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai konsep dasar dari proses bisnis yang sering terjadi dalam suatu organisasi meliputi yang pertama order to cash, di mana proses ini dilakukan oleh vendor yang dimulai dari pelanggan yang melakukan pemesanan dan berakhir dari pemesanan tersebut sampai ke pelanggan. Yang kedua, quotes to order. Pada proses ini dilakukan sebelum terjadinya order to cash karena pada proses ini terjadi penawaran antara pelanggan serta penjual produk. Yang tiga, broker to pay, di mana proses ini dilakukan oleh suatu organisasi untuk memilih apakah produk dan jasa tersebut ini sesuai dengan dibutuhkan atau tidak. Yang keempat yaitu issue to relation, di mana pada proses ini pelanggan berhak melakukan pengajuan atau permasalahan yang terjadi ketika melakukan pemesanan. Yang kelima, application to approve, di mana di sini pelanggan melakukan permintaan hak istimewa kepada penjual produk. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya Adam Toti, NPM G1F 022028. Saya akan melanjutkan pembacaan hasil diskusi kelompok kami. Peristiwa sesuai dengan hal-hal yang terjadi secara otomatis, artinya tidak memiliki durasi. Kedatangan peralatan di lokasi konstruksi adalah sebuah peristiwa. Peristiwa ini dapat memicu pelaksanaan rangkaian kegiatan. Misalnya ketika sebuah peralatan tiba, teknisi lapangan memeriksanya. Pemeriksaan ini merupakan kegiatan dalam memerlukan waktu. Suatu proses juga melibatkan sejumlah aktor manusia, organisasi, atau sistem perangkat lunak yang bertindak atas nama aktor atau organisasi manusia. Objek fisik, peralatan material, produk, dokumen kertas, dan objek imaterial, dokumen elektronik dan catatan elektronik. Misalnya, proses penyewaan peralatan melibatkan 3 jenis aktor manusia: juru tulis insinyur lokasi dan insinyur pekerja, dan 2 jenis aktor organisasi, build it dan pemasok peralatan. Prosesnya juga melibatkan objek fisik atau peralatan yang disewa. Dokumen elektronik, permintaan sewa peralatan, PO, faktor, dan catatan elektronik. Catatan keterlibatan peralatan disimpan dalam spreadsheet. Akhirnya, pelaksanaan suatu proses mengarah pada suatu hal beberapa hasil. Misalnya, proses penyewaan peralatan mengarah ke peralatan yang digunakan oleh build, serta pembayaran yang dilakukan ke pemasok peralatan, idealnya sebuah hasil. Gambar 1.1 menggambarkan bahan dari definisi ini dan hubungannya. Berbekal definisi proses bisnis ini, kami mendefinisikan BPM sebagai badan dari metode, teknik, dan alat untuk menemukan, menganalisis, mendesain ulang, mengeksekusi, dan memantau proses bisnis. Definisi ini mencerminkan fakta bahwa proses bisnis adalah titik fokus BPM, dan juga fakta bahwa BPM melibatkan berbagai fase dan aktivitas dalam siklus hidup proses bisnis. Seperti yang akan kita bahas nanti di bab ini, disiplin lain selain BPM
menangani proses bisnis dengan cara yang berbeda. Seperti yang dijelaskan dalam kotak disiplin terkait, salah satu fitur yang umumnya diasosiasikan dengan BPM adalah penekanannya pada penggunaan model proses panjang siklus hidup proses bisnis. Baik, saya akan melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ivo Febrian Simbolon, NPM G1F022052. Baik, di sini ada Origins and History of BPM. Nah, untuk lebih memahami mengapa organisasi terlibat dalam BPM dan apa manfaatnya bagi mereka, ada baiknya melihat alasan mengapa BPM muncul dan berkembang lembur. Di bawah ini kami melihat pendorong disiplin BPM dari sejarah perspektif. Kita mulai dengan munculnya organisasi fungsional, lanjut pengenalan pemikiran proses, menuju inovasi dan kegagalan bisnis, rekayasa ulang proses. Oke, selanjutnya the function organization. Gagasan utama BPM adalah fokus pada proses saat mengatur dan mengelola pekerjaan dalam sebuah organisasi. Gagasan ini mungkin tampak intuitif dan langsung pada pandangan pertama. Memang jika seorang mementingkan kualitas produk atau layanan tertentu dan kecepatan pengirimannya ke pelanggan, mengapa tidak mempertimbangkan langkah-langkah yang sangat diperlukan? Setelah munculnya manajer, organisasi menjadi terstruktur sepanjang prinsip pembagian kerja. Tantangan berikutnya dan jelas muncul saat itu, bagaimana membedakan antara tanggung jawab semua manajer ini. Solusinya adalah menciptakan fungsional di mana orang-orang dengan fokus yang sama pada bagian dari prokes dikelompokkan bersama. Unit-unit ini diawasi oleh manajer dan dengan berbeda tanggung jawab. Selain itu, unit dan manajer mereka terstruktur dan akhirnya misalnya grup berada di bawah departemen berada di bawah bisnis, unit, dan lain-lain. Organisasi fungsional yang muncul pada pola pikir second revolusi industri mendominasi langkah perusahaan untuk sebagian besar tahun abad ke-19 dan abad ke-20. Menjelang akhir 1980-an, bagaimanapun mereka utama perusahaan seperti IBM, Ford, dan Bell Atlantic, sekarang Verizon, menyadari hal itu. Penekanan mereka pada optimasi fungsional menciptakan inefisiensi dalam operasi mereka. Sistem TI baru atau pekerjaan yang direorganisasi dalam departemen fungsional dengan tujuan meningkatkan efisiensinya tidak secara khusus membantu perusahaan-perusahaan ini untuk menjadi lebih kompetitif. Sekian. Of process thinking. Salah satu peristiwa terobosan untuk pengembangan BPM adalah akuisisi Ford atas saham finansial yang besar di Mazda selama tahun 1980-an. Saat mengunjungi pabrik Mazda, salah satu hal yang diperhatikan oleh para eksekutif Ford adalah bahwa unit-unit di dalam Mazda tampak sangat kekurangan staf dibandingkan dengan unit serupa di Ford. Sebuah studi kasus terkenal yang mengilustrasikan fenomena ini pertama kali diriwayatkan oleh Michael Hammer dan kemudian dianalisis oleh banyak orang. Dengan latar belakang ini, menjadi jelas bahwa tugas utamanya adalah memeriksa konsistensi antara tiga dokumen yang berbeda. Yang pertama, salinan pesanan pembelian, pemberitahuan pengiriman, dan faktur, di mana setiap dokumen terdiri dari kira-kira 14 item data, jenis data, kuantitas, harga, dan lain-lain. Tidak mengherankan berbagai jenis perbedaan ditemukan setiap harinya. Yaitu The Rise and Fall of BPR. Pekerjaan oleh Davenport dan Short memicu munculnya adopsi secara luas dari konsep manajemen yang disebut dengan Business Process Redesign atau Business Process Reengineering, sering disingkat dengan BPR. Banyak artikel dan buku muncul tentang topik tersebut sepanjang tahun 1990-an, dan perusahaan di seluruh dunia mengumpulkan tim BPR untuk meninjau dan mendesain ulang proses mereka. Namun, antusiasme terhadap BPR memudar pada akhir 1990-an. Banyak perusahaan menghentikan proyek BPR mereka dan berhenti mendukung prakarsa BPR selanjutnya. Faktornya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyalahgunaan konsep. Di berbagai organisasi, tentang setiap program perubahan atau proyek peningkatan diberi label BPR, bahkan ketika proses bisnis bukan inti dari proyek ini. Selama tahun 1990-an, banyak perusahaan memprakarsai pengurangan tenaga kerja mereka.
yang karena sering dikemas sebagai proyek desain ulang proses memicu kebencian yang kuat di antara staf operasional dan manajemen menengah terhadap BPM. Yang kedua adalah over radikalisme. Beberapa pendukung awal BPR termasuk Michael Heimer menekankan bahwa sejak awal desain ulang harus radikal, dalam arti bahwa desain baru untuk proses bisnis harus merombak cara proses awalnya diatur. BPM Life Cycle atau siklus hidup manajemen proses bisnis adalah serangkaian langkah yang diambil untuk mengelola proses bisnis secara efektif. BPM Life Cycle memiliki beberapa implikasi penting untuk bagaimana proses bisnis seharusnya dikelola menjadi jelas. Bahwa pertama dan terpenting adalah establishing process thinking in organization atau penting untuk menetapkan pemikiran proses dalam organisasi. Bagaimana ini dilakukan terlebih dahulu? Yang pertama adalah membentuk tim. Tim BPM harus memulai dengan setidaknya mengidentifikasi proses yang relevan dengan masalah di atas meja, membatasi ruang lingkup proses ini, dan mengidentifikasi hubungan antara proses tersebut. Seperti misalnya, bagian dari hubungan, yaitu satu proses menjadi bagian dari proses lain. Fase awal inisiatif BPM ini disebut identifikasi proses. Fase ini mengarah pada apa yang disebut arsitektur proses. Tim ahli yang tahu cara mengelola proses juga diperlukan untuk menjelaskan arsitektur proses perusahaan dan ukuran kinerja dari proses terkait setelah semua proses tersedia, yang biasanya berupa kumpulan proses dan hubungan antara proses-proses ini yang mewakili berbagai jenis relasi. Kemudian, setelah semua proses tersedia dan ditemukan dan dimodelkan, lalu dianalisis, dirancang ulang dan diimplementasikan, dan akhirnya prosesor dipantau, di mana sistem informasi sangat membantu untuk mendukung pelaksanaan dan pemantauan proses tersebut. Lalu ada BPM model siklus hidup. Ini ditunjukkan pada gambar di sini. Ia membedakan 6 kegiatan manajemen utama ikatan untuk proses bisnis. Pada fase ini, masalah bisnis diajukan. Proses yang relevan dengan masalah yang sedang ditangani diidentifikasi, dibatasi, yang terkait satu sama lain. Hasil dari identifikasi proses adalah arsitektur proses baru atau yang diperbarui, yang memberikan pandangan menyeluruh tentang proses dalam organisasi dan hubungannya. Dalam beberapa kasus, identifikasi proses dilakukan secara paralel dengan peridentifikasian ukuran performance. Di bawah gambar ini menemukan proses pertama muncul dengan as-is proses model, yang menggambarkan proses bagaimana keadaannya saat ini, menjadi dasar analisis proses yang mencoba mengidentifikasi kelemahan dan dampaknya terhadap kinerja proses dengan wawasan tersebut. Berikutnya ada analisis proses. Pada fase ini, isu-isu yang terkait dengan as-is proses diidentifikasi, didokumentasikan, dan bila memungkinkan diukur dengan menggunakan ukuran kinerja. Output dari fase ini adalah kumpulan masalah yang terstruktur. Isu-isu ini biasanya diprioritaskan dalam hal dampaknya, dan terkadang juga dalam hal perkiraan upaya yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Lalu ada redesign proses, disebut juga peningkatan proses. Tujuan dari fase ini adalah untuk mengidentifikasi perubahan pada proses yang akan membantu mengatasi masalah yang diidentifikasi pada fase sebelumnya dan memungkinkan organisasi untuk memenuhi tujuan kinerjanya. Output dari fase ini biasanya berupa model proses to be yang berfungsi sebagai dasar untuk fase berikutnya. Kemudian ada proses implementasi. Pada fase ini, perubahan yang diperlukan untuk berpindah dari proses as is ke proses to be disiapkan dan dilakukan. Implementasi proses mencakup dua aspek, manajemen perubahan organisasi dan otomatisasi proses. Lalu ada proses monitoring dan controlling. Setelah proses yang didesain ulang berjalan dan data yang relevan dikumpulkan dan dianalisis untuk menentukan seberapa baik proses berjalan,
sehubungan dengan ukuran kinerja dan tujuan kinerjanya, kemacetan, kesalahan berulang, atau penyimpangan sehubungan dengan pelaku yang dimaksudkan, diidentifikasi dan tindakan korektif dilakukan. Isu-isu baru kemudian dapat muncul dalam proses yang sama atau proses lainnya, yang membutuhkan siklus yang berulang secara terus-menerus. Kemudian ada stakeholder. Ada berbagai stakeholders atau pemangku kepentingan yang penting untuk manajemen proses bisnis. Yang pertama ada manajemen tim, yang mana manajemen tim terdiri dari CEO yang bertanggung jawab atas kesuksesan bisnis secara keseluruhan. Kemudian ada COO bertanggung jawab untuk mendefinisikan secara operasi diatur. Kadang juga yang melakukan ini CPO atau Kepala Proses dan Inovasi Officer atau CPIO. CIO bertanggung jawab. Kemudian ada CIO. CIO bertanggung jawab atas pengoperasian infrastruktur sistem informasi yang efisien dan efektif. Lalu ada CFO bertanggung jawab atas kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. Dan yang terakhir ada human resource atau sumber daya manusia, yang memainkan peran kunci dalam proses yang melibatkan sejumlah peserta proses. Lalu yang kedua ada proses owner atau pemilik proses, di mana pemilik proses di sini bertanggung jawab atas operasi yang efisien dan efektif dari proses yang diberikan, termasuk perencanaan dan pengorganisasian, juga melakukan monitoring dan controlling yang memastikan tujuan kinerja tercapai dan mengambil tindakan korektif. Proses owner juga terlibat dalam pemodelan proses, analisis, redesign, implementasi, dan pemantauan atau controlling, monitoring dan controlling. Lalu ada partisipan proses. Di sini partisipan proses melakukan aktivitas proses bisnis sehari-hari, melakukan pekerjaan rutin sesuai standar dan pedoman perusahaan, terlibat sebagai pakar domain selama penemuan proses dan analisis proses, dan juga mendukung aktivitas redesign dan implementasi. Kemudian ada analisis proses. Analisis proses melakukan proses identifikasi, penemuan, analisis, dan redesign, mengkoordinasikan pelaksanaan dan pemantauan, melapor ke manajemen dan proses owner, dan yang paling penting, analisis proses harus memiliki latar belakang bisnis atau TI. Lalu ada metodologi proses atau proses metodologi. Yang ini bertujuan untuk memberikan saran tentang metode, teknik, dan alat perangkat lunak. Lalu mengkoordinasikan pelatihan teknis. Lalu di sini ada insinyur sistem. Insinyur sistem ini berguna untuk menerjemahkan persyaratan ke dalam desain sistem, dan juga bertanggung jawab atas implementasi, pengujian, dan penyebaran. Lalu yang terakhir ada BPM Group. BPM Group itu sebagai pusat unggulan dari manajemen proses bisnis, yang mana BPM Group ini bertanggung jawab untuk menjaga pengetahuan proyek dan dokumentasi, mempertahankan arsitektur proses, memprioritaskan proyek proses redesign, dan menyelaraskan upaya BPM dengan tujuan yang strategis. Terima kasih.